Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Di tubuh kita ini ada sekerat daging, kapan dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh, dan kapan dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hati adalah pemimpin untuk seluruh anggota tubuh yang ada. Dan di hari kiamat, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada modal yang terbaik yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah melebihi modal hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengutip perkataan dan doa dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau ya Allah mengecewakan aku, menghinakan aku di hari ketika semua manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari pada saat hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang datang dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sehat. Maka yang paling penting kita bawa di hari kiamat kelak adalah hati yang sehat ini. Maka tentu saja pertanyaan yang penting adalah bagaimana menjaga kesehatan hati kita. Bagaimana senantiasa memastikan kondisi hati kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya, setiap kita ketemu, kita sering sampaikan dan tanya saudara kita, kaifa haluk, ya. Gimana kabar Anda? Apa sehat? Ya. Ini suatu pertanyaan yang alhamdulillah sangat-sangat bagus. Kita saling menyemangati dan saling mendoakan pada saudara-saudara kita. Namun terus terang, kadang secara jujur kita hanya bertanya tentang bagaimana kesehatan fisik dari saudara kita. Adapun bagaimana keadaan hatinya, ini sebenarnya hal yang lebih patut ditanyakan. Ya. Maka apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini satu pertanyaan yang sangat baik, ya, menunjukkan perhatian dan kepedulian tentang kondisi hatinya. Dan dari penanya, beliau merasa bahwa kondisi hatinya sedang tidak baik-baik saja, ya, sedang ada persoalan. Dan ini sudah menunjukkan satu kebaikan, ya, perasaan bahwa hati kita sedang bermasalah, itu sudah merupakan satu indikasi kebaikan. Karena kadang kita dalam kondisi hati yang sudah sangat parah, ya, sudah sangat sakit, kita belum juga merasanya. Hati, kata ulama kita, terbagi tiga. Kondisi hati kita terbagi tiga. Ada yang dinamakan al-qalbu as-salim atau qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Inilah hatinya orang-orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan inilah yang kita perlu banyak berdoa kepada Allah untuk terus disehatkan keadaan hati kita. Dan yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sedang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Untuk hati yang mati ini hatinya orang-orang kafir yang tidak memiliki cahaya sama sekali, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu sampaikan, kamu ajarkan, kamu peringatkan atau tidak, mereka tidak kunjung beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata-mata mereka yang buta, tapi buta hati-hati mereka yang berada pada dada-dada mereka. Jadi dikatakan pandangan mereka sangat terang benderang, bisa melihat dengan penglihatan yang jelas. Tapi apa persoalan yang ada pada mereka? Ta'mal qulub, hati mereka yang mati, hati mereka yang umyah, ya, hati mereka yang buta. Dan ini di antara sebab kecelakaan mereka. Adapun hati yang sakit, inilah yang kadang terjadi pada kita-kita ini. Orang-orang yang telah beriman kepada Allah,
yang telah menyatakan keislamannya, namun kadang karena sebab-sebab tertentu dia mengalami penyakit. Dan ini yang pernah dikatakan oleh Handalah. Satu hari Handalah radhiyallahu anhu keluar hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertemu dengan Abu Bakar. Lalu ditanya, apa masalahnya, kenapa mau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu dia mengatakan, saya sudah munafik, ya. Lalu ditanya apa sebabnya, diceritakan bahwa saya kalau di hadapan Rasulullah, saya begitu lembut hati saya, begitu mudah menangis, cinta akan akhirat, senantiasa rindu akan surga, dan menjaga hati, pandangan, dan seluruh anggota tubuh saya. Lalu setelah saya keluar dari majlis Nabi SAW, lupa lagi dan banyak lagi kelalaian, dan hanya terikat dengan dunia belaka. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau begitu masalahmu, maka saya juga mengalami yang sama. Lalu akhirnya keduanya menghadap kepada Nabi SAW untuk meminta arahan. Jadi perasaan adanya kondisi hati yang lagi menurun, ini satu hal yang baik, ya, menunjukkan ada kepedulian akan kondisi hati kita. Lalu apa jalan keluarnya? Di antara hal yang terbaik untuk menyehatkan hati kita adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikirlah menyebabkan hati itu menjadi tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang beriman itu hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati bisa tenang. Lalu Allah mengatakan di surat Az-Zumar, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Amat celakalah orang yang hatinya mengeras dari zikir kepada Allah. Dia mengeras karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak zikir. Zikir itu akan menghidupkan hati. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Allah, kepada Rabb-nya, dan orang yang tidak berzikir bagaikan perumpamaan antara seorang yang hidup dan seorang yang mati, ya. Dan tentu saja di antara zikir yang paling baik adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an ini akan melunakkan hati kita, akan menjadi hati kita hati yang mudah tersentuh akan kebaikan-kebaikan. Dan tentu saja di antara hal yang bisa menyehatkan hati kita adalah memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari kelalaian, apatah lagi kemaksiatan. Nabi SAW telah menggambarkan bahwa dosa, kemaksiatan, dan setiap perbuatan dosa bagikan noktah-noktah hitam yang akan merusak hati kita. Ketika kita berdosa, maka tercatat lagi satu noktah hitam, dan ketika dosa tersebut sudah begitu banyak, maka hati kita tertutup. Dan ini yang dinamakan ron dalam Al-Quran, ya, hati yang telah tertutup, ya, disebabkan disebabkan karena dengan dosa-dosa dan kemaksiatannya. Dan juga tentu saja hindari hati-hati yang terkunci, ya, di antaranya dengan memperbanyak tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Qur'an, ataukah pada hati-hati mereka ada tutupan, ada belenggu-belenggu, ada kuful. Yang kuful itu artinya semacam gembok, ya. Jadi dia bagaikan hatinya dikunci, digembok, ya, ketika dia tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara hal yang penting kita lakukan, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni qalban salima, ya. Ya Allah, berikan kepada aku hati yang selamat. Atau kita berdoa dengan doa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.